what's with all the people eating bugs? Are you ready? Cheers. Actually, I'm less scared of this. Okay. Oh, the crunch. Do I have a wing hanging out of my mouth? They were also trying to make one without flavor. Eating insects isn't a new thing, and it's all over the world. And currently, even while we're still trying to push for the normalization of insects more broadly as ingredients, they are part of a lot of cultures' dishes. Di tahun 2020, kalau kita ngomongin teori konspirasi, sudah pasti kita akan dikira orang dungu. Dikira sedungu-dungunya orang, bahkan lebih dungu daripada orang yang percaya genderuwo. Tapi di 2025, sudah tidak bisa. Sudah banyak teori konspirasi yang menjadi nyata. Ngomongin teori konspirasi, sudah tidak sedungu itu lagi. COVID. Come on lah. 2025 siapa yang gak percaya kalau COVID itu tidak natural? Lo virusnya ada, nyata jelas. Tapi apakah itu virus alamiah? Tentu tidak. Semua orang sudah sadar kan? Apakah itu merupakan virus yang dibuat oleh Tuan Besar Rothschild untuk jualan vaksin? Ya mungkin aja. Atau untuk melemahkan imun orang ke depannya? Ya bisa aja. Lagi-lagi ini kan cuma konspirasi aja. Tapi kalau COVID buatan lab, siapa yang bisa bantah? Apalagi XRP. Come on lah, 2025 bung. Gua gak nyuruh lu buat invest di XRP ya. Please lah, stop DM gua komen-komen XRP. Muak gua liatnya. Ya udah lu mau suka XRP, suka aja. Gak usah komen-komen melulu gitu loh. XRP juga sekarang lagi all time high. Jangan FOMO lu invest gara-gara video YouTube, jangan. Kalau lu invest cuman gara-gara nonton video YouTube orang stranger di YouTube tuh, lu nonton video gua terus lu invest, jangan lah. Lu FOMO nanti lu bangkrut. Apalagi gua ini kan bukan ahli finansial, orang cuma pendongeng kok. Apalagi Great Reset. Wah, itu merupakan teori konspirasi yang paling gue percaya. Ya lihat aja 5 tahun lagi, 2030 kan. Kita lupakan dulu lah teori-teori konspirasi yang berbalut agama. Kita lihat yang lebih nyata. Kita omongin yang berhubungan dengan Davos, yang berhubungan dengan Klaus Schwab, yang berhubungan dengan World Economic Forum. Kita omongin kenapa elit-elit di Davos pengen kita makan serangga. Alasannya adalah untuk menyelamatkan bumi. Nah, ini merupakan alasan yang paling disukai oleh para SJW. SJW ini kan demen banget untuk go green, memberantas climate change dan lain-lain lah. Kita bahas. Tapi disclaimer, ini kan teori konspirasi aja. Ini hanya fantasi. Dari dulu selalu gue bilang ya, kebohongan terbaik itu adalah kebohongan yang dibalut dengan kebenaran. Itulah kebohongan yang terbaik, yang masterpiece. Yes, kita nggak bisa pungkiri, proses pembuatan daging sapi itu ngabisin banyak energi. Yes, dari pakan ternaknya, dari kebutuhan airnya, dari gas metananya, dari transportasi dan pengolahannya, kita nggak bisa pungkiri itu nyata. Yes, air yang dibutuhkan buat ngegedein sapi itu banyak. Dengan dunia sekarang yang banyak narasi krisis air, ini kan merupakan lampu merah juga. Airnya krisis, tapi kita butuh banyak air buat ngeternak sapi. Yes, itu nyata. Gas metananya? Yes. Apalagi? Jangan lupa juga betapa kejamnya banyak manusia yang menjadi peternak. Peternakan babi itu banyak yang kejam. Gue gak bilang semua ya, tapi yang kejam itu banyak. Babi itu kesian hidupnya. Jika dia dilahirkan di peternakan yang salah, peternakan yang kejam gitu, dia lahir terus ditaruh di ruangan yang super gelap, sempit juga, gak bisa jalan, gak bisa ngelihat, ujung-ujungnya cuma buat dibunuh aja. Kesian. Dia gak diperlakukan dengan berperi kehewanan. Enggak. Bang, itu kan babi, itu kan binatang haram. Biarin aja kita siksa tuh, gak apa-apa lah, namanya juga haram. Kadrun, gak cuma babi doang, sapi juga begitu. Sapi itu kesian juga hidupnya. Banyak sapi nih ya baru lahir, dia gak boleh nyusu tuh ke ibunya, karena susu ibunya dipakai buat bikin susu sapi. Kalau kebanyakan dikenyot sama tuh anak, susunya habis. Akhirnya tuh anak apa ya, dipindahin lah ke kandang kecil, susah bergerak, cuma bisa muter-muter doang. Stres juga kan, udah gak ketemu ibunya, dikurung di kandang kecil. Kenapa dikurung di kandang kecil? Sengaja biar dia gak banyak gerak, supaya ototnya nggak kuat. Ototnya nggak kuat, dagingnya enak, jadilah wagyu. Kejam. Nggak semua peternak begitu, tapi yang begitu ada banyak. Ya kalau kita kan manusia, banyak yang munafik ya, ngomong sekedar halal haram, sekedar nggak babi. Padahal kalau ngomongin halal yang holistik, lihat juga dong prosesnya. Kalau prosesnya nggak berperi kehewanan ya masa halal? Ya enggak lah. Ya itulah para kadrun, semua itu diprasmanani. Ya kadrun ini nggak cuman orang Indonesia doang ya, SJW di Eropa, di Amerika juga banyak yang kadrun. Sama aja. Intinya kadrun itu kan gak berhubungan dengan agama. Kadrun itu intinya orangnya sumbu pendek dan munafik, begitu aja sih. Ya semua itu nyata. Binatang yang diperlakukan dengan kejam itu nyata. Makanya banyak orang go vegan sekarang kan. Gue kesian lihat para binatang itu disiksa. Tentu lagi-lagi gak semuanya, tapi yang begitu banyak. Tapi meskipun gue kesian, gue tetap butuh makan daging, karena itu kan proteinnya paling bagus di sana. Gue gak mungkin nyari protein dari tempe, makan tempe 2 kilo sehari kan capek. Jadi ya gue mesti makan daging sapi, daging ayam, daging apa lagi? Daging kambing. Kalau gue disuruh vegan ya gue gak kuat lah. Gak enak juga makanin sayur. Lagi pula gue juga gak mau kalau gue jadi vegan tiba-tiba level estrogen gue bakal naik. Kan gue gak mau, takut jadi maho. Ya ada studi yang bilang demikian, ada studi yang bilang
bilang nggak begitu. Ini kan belum ada yang fix. Ini kan semua masih hipotesa. Ada yang bilang kalau kita kebanyakan makan sayur itu tanpa daging ya, estrogennya bakal naik. Yang ujung-ujungnya ya jadi maho lah semacam itu. Ada studi yang bilang iya, ada studi yang bilang enggak. Sekarang belum ada kepastian, tapi nanti di 2040 pasti kan udah ada jawabannya tuh. Ini sama seperti dulu, zaman dulu orang masih bingung. Yang nggak sehat itu gula apa kolesterol? Orang dulu masih bingung. Sekarang udah ada jawabannya kan. Kolesterol itu nggak apa-apa. Yang apa-apa itu gula. Ini sama kayak dulu. Ini kan tinggal menunggu waktu aja. Vegan aman nggak buat hormon? Ya nanti jawabannya akan ketahuan. Sekarang belum tahu. Ya dulu juga orang bilang mecin itu bahaya. Sekarang enggak kok. Mecin bukan yang paling bahaya. Ya ini kan masalah waktu. Jadi selama belum ada kepastiannya, kalau kita mau berteori-teori itu sah-sah aja. Jadi kalau orang-orang di Davos bilang bahwa kita makan daging itu merusak lingkungan, ya sebenarnya ada benarnya. Tapi selain dia bilang bahwa daging itu merusak lingkungan, dia juga bilang bahwa suplai makanan kita sekarang itu nggak cukup buat ngasih makan seluruh populasi di muka bumi ini. Nah itu bohong. Karena sebenarnya suplai makanan di bumi ini cukup buat memenuhi kebutuhan makanan bahkan sampai 10 miliar orang. Jadi lebih dari cukup. Yang masalah adalah distribusinya. Distribusinya belum bagus. Makanya ada negara yang berlebihan, ada negara yang kekurangan. Jadi kalau mau di-solve, kalau sekedar masalah orang kelaparan, itu yang mesti dibenerin adalah distribusinya, bukan disuruh ninggalin daging. Nah di sini kan, ini merupakan kebohongan yang dibalut dengan kebenaran. Inilah kebohongan yang terbaik, inilah masterpiece. Kalau masalahnya di distribusi, ya coba kalau emang beneran baik, ya benerin dong distribusinya. Jangan suruh gue makan kecoa. Yes, elit-elit di Davos, mereka pengen kita makan serangga. Dan industri makanan berbasiskan serangga itu sekarang lagi ngetren banget. Jalannya beriringan lah dengan vegan ini. Jadi kalau dulu dibilang ada protein nabati, sekarang juga ada namanya protein seranggani, apalah namanya. Ya nabati juga mungkin ya. Pertanyaannya kan begini, kenapa Tuan Besar sangat ingin kita meninggalkan daging? Kenapa dia pengen kita go vegan dan juga makan serangga? Itu pertanyaannya. Yes, sudah banyak artis Hollywood yang di-endorse untuk ngajak kita makan serangga. Yes, 10 tahun lalu mereka ngajak kita makan sayur. Sekarang makan serangga. Yes, ini nyata. Kecoa goreng. Wow. Sepertinya maknyos. Dan sekarang di kurikulum sekolah-sekolah di negara barat itu udah pada mulai muncul tuh doktrin-doktrinnya. Doktrin bahwa dengan makan serangga lu bisa menyelamatkan planet dan juga serangga itu sehat, bernutrisi, banyak proteinnya juga. Oh, ada di buku-buku SD negara barat. Yes. Sekarang para SJW di negara barat udah bilang bahwa makan serangga itu keren. Yes. Di negara barat ya, di Indonesia belum nih. Di Indonesia mungkin 10 tahun lagi lah, kan kita ketinggalan 10 tahun biasanya. Dan mereka bilang bahwa dengan makan serangga maka lu bisa lebih slim. Lu akan lebih kurus gitu. Ini kan aneh, ini kan kontradiktif. Mereka itu kan toxic positivity, bilang kalau gendut itu nggak apa-apa, diterima aja. Obes ya udah terima aja. Namanya self love. Loh, sekarang kok ngejual serangganya dengan iklan bisa bikin kurus? Kan ini kontradiktif gitu. Dan aneh aja dengan ngomong bahwa mengganti daging dengan serangga bisa bikin lo kurus, itu seakan-akan lu bilang bahwa daging itu bikin gendut. Itu kan hoax. Daging nggak bikin gendut. Daging asam manis bisa gendut, ada gulanya. Yang bikin gendut itu gula. Entah dagingnya dikasih gula atau lu minum yang gula-gulaan. Bukan daging. Daging nggak bikin gendut. Enggak. Itu kan di situ kebohongannya. Dan anehnya para elit ini itu punya sindrom menjadi satria piningit gitu loh. Pengen nyelamatin bumi. Bikin Earth Hour setahun sejam sekali. Nah, di luar Earth Hour-nya lu ngerusak bumi bagaimana? Bikin reklamasi lah, ngancurin terumbu karang. Ya nggak cuma elitnya doang. Ya kita juga sebagai rakyat juga merusak bumi kan. Buang plastik, ngerokok sembarangan. Ngerokok juga ngerusak bumi. Emang enggak loh. Ngerokok tuh selain bikin TBC juga ngerusak bumi, sama aja. Jadi kadang kalau kita bilang ingin menyelamatkan bumi kan ironis juga sebenarnya. Ini lagi-lagi ada-ada aja. Nyuruh gue makan serangga. Ya bisa jadi Tuan Besar pengen kita gak makan daging supaya bisa jualan obat. Bisa aja. Lagi-lagi ini kan fantasi. Atau mungkin ya mau ngurangin populasi orang miskin kali ya. Itu kan merupakan misinya WEF juga tuh. Menghapuskan kemiskinan. Kemiskinan atau orang miskin? Itu pertanyaannya. Lah apa hubungannya bang? Makan serangga sama jualan obat. Makan serangga sama ngapusin orang miskin. Apa hubungannya? Yes, ada studi yang bilang bahwa serangga ini banyak parasitnya. Ya kalau ngomongin penyebaran parasit dari binatang ke manusia, ini kan bukan barang baru ya. Nggak cuma di serangga lah, di mamalia juga ada. Bukan barang baru. Tapi ada studi yang mengatakan dari 300 sampel peternakan serangga mereka nih, 80%-nya itu ada parasitnya. Dia nih bikin 300 sampel peternakan kecoa, belalang, jangkrik, sama cacing. 80%-nya ada parasitnya. Ya itu info trivia aja sih. Nah kira-kira apakah di 2030-an kita benar-benar akan makan serangga? Ya kalau Tuan Besar bilang demikian, ya based on sejarah, based on statistiknya ya.
yes itu akan terjadi. Gampang lah. Kalau mau bikin kita makan serangga, terutama pasti pertama early adapternya di negara barat ya. Negara kita pasti belakangan lah. Kalau di negara barat dia pengen bikin orang makan serangga, tentu gampang banget. Tinggal bikin aja regulasi-regulasi yang SJW. Regulasi-regulasi yang menyusahkan orang untuk beternak sapi. Gampang. Hancurkan supply-nya dengan alasan save the earth. Saat supply-nya itu berkurang, maka harga akan naik. Yes, harga akan naik. Akhirnya nggak terjangkau. Lahirlah kemudian alternatifnya. Protein berbasiskan serangga. Dan sekarang juga udah ada. Sekarang udah ada burger serangga udah ada. Ya tapi sebenarnya kita pun di Indonesia juga ada. Kita kan makan rempeye itu kan serangga juga, rempeye. Spesifik peye laron ya itu kan serangga juga. Udah ada juga, bukan barang baru. Masalahnya kan begini. Yes, binatang juga dimakan. Tapi kan gak semua binatang. Orang makan sapi, makan kambing, makan ayam. Tapi ada gak yang makan kelelawar? Ada. Akhirnya Wuhan bukan? Serangga pun begitu. Bukan berarti dengan kita makan laron nih. Atau kalau di Thailand makan apa di Thailand tuh? Ya bukan berarti dengan kita udah ada yang makan serangga berarti semua serangga itu aman dimakan. Enggak juga. Ada gak orang makan kecoa? Itu kan pertanyaannya. Jangan-jangan ke depannya kecoa dibilang enak. Ya di Gunung Kidul juga orang makan belalang goreng. Tapi dia makan kecoa enggak? Enggak kan? Kalau kita mulai di masa depan kira-kira makan serangga ini bakal nyata apa enggak? Lihat aja ramalan market makanan berbasiskan serangga ini besar apa enggak nilainya? Besar, miliaran dolar. Lagi-lagi kan di situ kebohongan dalam kebenarannya. Yes, makan binatang bisa, tapi kan nggak semua binatang. Begitupun serangga, makan serangga bisa, tapi kan nggak semua serangga. Lagi-lagi kalau kita mau ngerusakin supply daging ini gampang banget lah. Selain bikin regulasi-regulasi SJW, ya bikin aja tragedi-tragedi. Kebakaran kemarin di Los Angeles ada kena ke ternakan gitu. Silakan dilihat. Ya kebakaran kemarin kan dibilang karena angin lagi kencang, musim lagi kering. Tapi juga ada kemungkinan faktor manusia kan, karena sampai sekarang belum final. Alasannya karena apa itu belum final sampai sekarang. Jadi kalau kita mau menduga-duga masih boleh-boleh aja. Apalagi Bill Gates juga akhir-akhir ini lagi banyak beli lahan peternakan di Amerika. Kenapa dia beli banyak lahan peternakan dan pertanian? Itu kan pertanyaan. Di sisi lain, Bill Gates juga pernah invest di perusahaan-perusahaan yang menjual makanan berbasiskan serangga. Ini kan pertanyaannya. Apakah jangan-jangan dia pengen ngerubah peternakan ini menjadi peternakan serangga yang ujung-ujungnya akan mengurangi suplai daging? Siapa yang tahu? Yes, Bill Gates Foundation ini pernah invest di perusahaan namanya All Things Bugs di 2012. Dia juga pernah invest di Provivi, ini perusahaan pest control. Pest control untuk pertanian. Nah kira-kira cairan pest controlnya aman gak buat nyiram ke padi? Ya semoga aman. Dan Bill Gates juga sering invest di perusahaan vegan seperti Beyond Meat dan lain-lain lah. Intinya Bill Gates ini kan tipikal orang yang POV dia itu terhadap kehidupan tuh apokaliptik. Dia tuh paranoid bahwa dunia ini akan tidak sustainable nih kalau menampung populasi yang sebanyak sekarang. Dia ini kan merupakan penganut teori Malthusian. Ini teori dari ekonom namanya Thomas Malthus. Dia tuh bilang bahwa laju populasi ini pasti akan lebih kencang dibanding laju pertumbuhan produksi pangannya. Nah itu akan membuat banyak kelaparan di muka bumi ini. Yang mana teori itu benar sebenarnya sampai di abad 20. Di abad 20 kan banyak kelaparan. Di mana di Cina, di mana banyak kelaparan. Di Indonesia pun ada kelaparan. Tapi di abad 20 akhir itu kan ada teknologi yang membuat akhirnya produksi pangan ini jadi sangat baik ya. Jadi sangat cepat dan akhirnya bisa memenuhi semua kebutuhan makanan di muka bumi sebenarnya. Asal distribusinya benar ya. Jadi teori Malthusian ini sebenarnya udah nggak relevan kalau di abad 21. Setelah lahirnya yang namanya ultra processed food. Nah itu bahasan beda lagi tuh ultra processed food. Sekarang kalau ngomong orang mati gara-gara kelaparan itu udah semakin gak relevan. Orang sekarang mati gara-gara diabetes bukan kelaparan. Lagi-lagi ya disclaimer video ini hanya video entertainment aja. Lo nonton kayak nonton WWE aja lah. Ini kan video fantasi aja. Nah kira-kira kalau ngomongin yang paling menarik dari protein berbasiskan serangga, apa yang paling menarik kira-kira? Yes, profit margin. Yes. Kalau kita ngomongin protein berbasiskan serangga ataupun sayuran katakan ya, itu membuatnya pasti akan lebih mudah dibanding ngebesarin sapi. Yes. Dan disitulah namanya profit margin. Cuan. Ini bukan tentang bumi, Bung. Ini tentang profit margin. Ngapain besarin hewan? Udah minumnya banyak, makannya banyak, bisa sakit pula. Mendingan bikin makanan di lab. Ya enggak? Makanan di lab tinggal dibikin aja. Ya semua negara kan sudah tergabung di World Economic Forum. Kita nggak bilang bahwa pemimpin negara itu merupakan bagian dari elit global. Enggak. Justru pemimpin negara-negara ini jadi korban yang harus memanuti agenda-agenda global dari mereka kan gitu. Ya kalau nggak manut gimana? Ya akan ngerembet ke masalah ekonomi. Ya makanya jangan heran. Di negeri Zanzibar di Afrika sana ada program makan bergizi gratis. Bukan di Indonesia ya, di Zanzibar. Dan tiba-tiba ada wacana di makan bergizi gratisnya itu ingin diadakan menu serangga. Jangan heran. Ini kan harus nurut. Ya elit lokalnya pun nggak ngerti. Ya pokoknya kan Klaus Schwab bilang ini bergizi dan akan menyelamatkan bumi dan akan lebih murah lah. Jadi pokoknya the best alternatif kan intinya begitu aja. Apalagi makan bergizi di Zanzibar itu lagi kekurangan uang. Gimana mau ngasih daging? Ngimpi.
Lagi-lagi belum ada yang pasti, semua ini hanya fantasi belaka. Gue selalu disclaimer terus ya, ini entertainment, nonton kayak nonton WWE aja, jangan terlalu serius. Kalau ngomongin udah pasti, ada satu fenomena orang-orang cringe yang suka komen bahwa Los Angeles itu kemarin kebakaran karena kena azab. Itu nyata, itu udah pasti orangnya cringe. Lu ini lagi ngehibur diri, nyukur-nyukurin orang kena azab. Dikit-dikit, oh lu kena azab lu. Dikit-dikit, oh ini istidraj ini orang nih. Lu lagi ngehibur diri apa gimana? Udah 2025, itu World Economic Forum udah pengen kita makan serangga. Nah orang-orang kayak begini nih sebenarnya lebih ngeselin daripada Tuan Besar Rothschild. Karena denial banget ini. Dia pengen kaya juga, tapi karena gak bisa kaya dia ngata-ngata orang mulu. Dikit-dikit azab, dikit-dikit istidraj. Tahu dari mana lu dia kena azab? Ayolah, ini kan udah 2025, kita berubah lah. Belum tentu orang yang lu bilang kena azab tuh beneran kena azab. Siapa tahu guru-guru yang lu cintai itu yang kena azab, tapi orang-orang yang lu katain azab sebenarnya kena ujian. Kita nggak tahu kan. Bukan berarti guru-guru lo itu bebas dari azab lo. Jangan kalau guru lo yang kena terus lo bilang, wah ini ujian buat orang soleh nih. Belum tentu. Siapa tahu dia kena azab karena tiap hari jualan agama. Bisa aja kan. Kita ini masih percaya pocong, genderuwo. Gimana kita mau ngelawan World Economic Forum? Ya nggak lucu lah. Mendingan kalau percaya hantu, ente percaya Dracula. Lebih keren, dia pakai jas. Masih percaya ada orang sakti bisa teleport dari Pulau Jawa ke Arab. Ada guru bisa ngobrol sama malaikat. Wah Allah. Terlalu banyak deh cerita guru-guru sakti yang kalau gue denger tuh ini kita 2025 atau 1725 sih. Itu guru-guru ente kalau beneran sakti suruh ngelawan Zionis di Palestina tuh. Itu Zionis bangsat, guru ente suruh lawan. Tempelengin tuh si Netanyahu. Biar mati Netanyahu. Jangan cuma jago kandang doang ngebohongin orang-orang goblok di negeri ini doang. Pakai cerita nggak masuk akal, nggak rasional. Ya udah, lagi-lagi disclaimer, semua yang gue omongin di sini itu fantasi, entertainment, oke? Adios.